Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Jadi siapa yang tidak hadir hari ini? Rosa. Oh, cuman Rosa yang tidak hadir ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kurniawati. Baiklah, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya literasi kita hari ini yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang bertujuan agar kita selalu mengingat perjuangan para pahlawan kita yang telah gugur demi kemerdekaan Indonesia. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Darahku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang kebersamaan di tempat bermain. Jadi, sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, Ibu akan sedikit bercerita tentang pengalaman mengesankan Ibu berada di tempat bermain, yaitu jadi waktu Ibu masih kecil dulu, Ibu sering pergi ke taman bermain dan ditemani dengan kedua orang tua Ibu. Rasanya gembira sekali karena bisa bermain di taman bermain, karena di sana ada berbagai macam permainan dan yang dapat kita mainkan. Dan di tempat bermain juga kita dapat bertemu dengan teman-teman dan kita juga bisa bermain bersama. Itulah tadi pengalaman mengesankan Ibu di taman bermain. Coba Ibu mau mendengarkan salah satu perwakilan dari anak-anakku semua untuk menceritakan pengalaman mengesankannya. Siapa yang mau bercerita? Saya Ibu. Silakan kepada Kurniawati. Dulu waktu saya sekolah TK, saya sering bermain di taman bermain. Saat jam istirahat, saya bermain bersama teman-teman. Saya senang sekali bisa bermain bersama teman-teman. Ada berbagai permainan yang bisa kami dimainkan. Itu Ibu. Baik, terima kasih kepada Kurniawati. Baik, selanjutnya kita perhatikan pada gambar ini ya. Di sini ada Siti dan teman-temannya
yang bermain di taman. Hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Bermain di taman membuat badan menjadi segar. Selain bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Baik, di sini ada cerita tentang kisah kucing dan tikus. Siapa yang bersedia untuk membacakannya? Saya Ibu, saya sebagai tikus Ibu. Ya, satu lagi siapa? Saya Ibu sebagai kucing. Baik, silakan dibacakan ya. Kisah kucing dan tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat kemana saja. Kemana saja kucing pergi. Tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing, Bismillahirrahmanirrahim. Desvia, Ada apa? mari kita makan ikan asin yuk." Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin? Itu di sana digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas, sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkan. Jangan sampai ikan asin itu berpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan." Akhirnya, tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil mengadahkan kepalanya ke atas. Kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggerak tali pengikat ikan asin itu. Belum selesai tali pengikat ikan asin itu digerek. Karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus berkata, "Jangan kau makan saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Ikan asin, sin. "Aduh, saya bukan ikan asin, saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh." "Kucing, saya bukan ikan asin." Ikan asin. Miau. Kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mulanya kucing dan tikus tidak akur, tidak merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Baik, terima kasih kepada Kurniawati dan Desvia yang telah membacakan cerita kisah kucing dan tikus. Mari kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kisah kucing dan tikus. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Siapa yang bisa menjawab? Saya Ibu. Ya, silakan Kurniawati. Ikan asin. Ya, betul. Yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan yaitu ikan asin.
Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, di mana kucing dan tikus mencari makan? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Desvia. Di rumah Pak Tani. Ya, betul. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Saya, Ibu. Ya, Tikus, silakan. Ibu. Ya, betul. Jawabannya adalah tikus. Pertanyaan yang keempat, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Saya, Ibu. Ya, silakan Desvia. Karena kucing merasa tertipu dengan perbuatan tikus yang memakan ikan asin sendirian. Ya, betul. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Kucing dan tikus sepakat. Yuk, siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Kurniawati. Tikus berkata akan memanjat ke atas dan kucing menunggu di bawah. Baik, jawabannya betul semua. Oke, anak-anak, selanjutnya perhatikan gambar ini. Di sini ada 2 potong kue yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Jadi, pecahan dari 2 potong kue yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama, dan satu bagian diberi tanda X menyatakan pecahannya yaitu 1/2. 2 itu berasal dari 2 potong kue yang dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Dan 1 berasal dari 1 potong kue yang diberi tanda X. Oke, untuk lebih pahamnya lagi, perhatikan pada gambar nomor 3. Sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan. Jadi pecahan pada nomor 3 ini yaitu 1/3. 3 berasal dari 3 potong kue yang dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Dan 1 berasal dari 1 potong kue yang diberi tanda X. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Di sini ada kue yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Satu bagian bertanda X menyatakan pecahan, jadi pecahannya yaitu 1/4. Karena 4 itu berasal dari 4 potong kue yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Dan 1 berasal dari 1 potong kue yang diberi tanda X. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, di sini ada 2 kue dan 1 kue diberi tanda X. Maka pecahannya berapa? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, Kurnia berapa? 1/2, Ibu. Ya, betul. Jadi, pecahannya yaitu 1/2. Kenapa bisa 1/2? Karena 2 itu berasal dari 2 potong kue, dan 1 itu berasal dari 1 potong kue yang diberi tanda X. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Di sini ada 3 potong kue, dan 1 potong kue diberi tanda X. Maka, berapa pecahannya? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Desvia. 3/1. 1/3. Oh ya, jadi pecahannya 1/3. Sudah paham kan? Oke, untuk nomor 6 ini siapa yang bisa menjawab? Di sini ada 4 potong kue, dan 1 potong kue diberi tanda X. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Ibu. Ya, silakan Kurniawati. 1/4, Ibu. Ya, betul sekali. Sudah paham semua ya? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Ya, Ibu. Oke. Jika tidak ada, untuk minggu depan tugas kita yaitu membuat gambar imajinasi.
Jadi, mulai dari sekarang, anak-anakku mempersiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk besok. Mulai dari buku gambar, pensil, penggaris, penghapus, dan pewarna. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Ibu. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Kurniawati. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku semua, Ibu ingatkan karena saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, maka anak-anakku semua tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan disertai dengan olahraga. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.